Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tutus Sri Hermansyah dari Fakultas MIPA, jurusan Matematika, mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Di sini saya akan memberikan beberapa materi terkait visual impairment. Maka dari itu, tonton video saya sampai selesai agar kalian dapat memahami materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Visual impairment oleh Tutus Sri Hermansyah. Definisi visual impairment. Visual impairment atau biasa disingkat VI adalah suatu gangguan keterbatasan pada indera penglihatan yang meskipun telah dibantu dengan alat-alat tertentu tetap memberi pengaruh yang kurang baik terhadap proses dan hasil pendidikan penyandangnya. Istilah dalam visual impairment ada dua. Yang pertama, tunanetra, dan yang kedua, low vision. Yang pertama, tunanetra. Seseorang dikatakan tunanetra jika setelah dilakukan berbagai upaya perbaikan terhadap kemampuan visualnya, ternyata tingkat ketajaman penglihatan tidak melebihi 20/200. Kemudian yang low vision. Seseorang dikatakan low vision jika individu mengalami gangguan fungsi penglihatan dengan tingkat visu sentralis antara 20/70 sampai dengan 20/200. Jadi, pada low vision, tingkat visu sentralisnya memiliki rentang antara 20/70 sampai dengan 20/200. Siswa dengan visual impairment diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Pertama, siswa yang buta total. Kedua, siswa yang buta secara fungsional. Ketiga, low vision. Karakteristik visual impairment ada 3. Yang pertama, kemampuan kognitif dan bahasa. Kedua, perkembangan motorik dan mobilitas. Ketiga, interaksi dan penyesuaian sosial. Yang pertama, kemampuan kognitif dan bahasa. Anak dengan visual impairment kurang mampu melakukan tugas kognitif dikarenakan penglihatannya terganggu sehingga membuatnya sulit untuk melihat hubungan antar pengalaman, sedangkan anak dengan penglihatan normal terus belajar dari pengalaman sehingga memperoleh pengetahuan dan pengalaman sehari-hari. Yang kedua, perkembangan motorik dan mobilitas. Gangguan penglihatan yang parah sering menyebabkan keterlambatan atau defisit dalam perkembangan motorik, dan tidak adanya penglihatan pada anak dengan visual impairment dapat mengurangi motivasi mereka untuk bergerak. Yang ketiga, interaksi dan penyesuaian sosial. Raine pada tahun 2016 melakukan penelitian mengenai konsep low vision. Low vision mempengaruhi perkembangan sensorik dan fisik maupun kesejahteraan psikologis pada rentang usia tertentu, seperti yang ada di bawah ini. Penyebab visual impairment, kerusakan atau gangguan pada bagian optik mata, otot, atau sistem saraf dapat menyebabkan gangguan penglihatan. Penyebab gangguan penglihatan dikelompokkan ke dalam 3 kategori. Pertama, kesalahan pembiasan, contohnya seperti tabun jauh dan tabun dekat. Kedua, gangguan struktural, contohnya katarak. Ketiga, kontrol visual impairment, contohnya seperti cedera kepala dan infeksi sistem saraf pusat. Pendekatan pembelajaran untuk visual impairment. Untuk tunanetra, pendidik yang mengajar siswa tunanetra harus membantu siswanya mendapatkan informasi melalui indera non-visual. Beberapa bentuk pendekatan pendidikan untuk anak tunanetra melalui indera non-visual, diantaranya braille, teknologi asistif, bakat pemandu, dan lain-lain seperti yang ada di bawah ini. Kemudian untuk yang low vision. Siswa low vision dalam proses pembelajarannya tidak perlu dibatasi pada indera non-visual dan mereka umumnya dapat belajar membaca cetak. Beberapa pendekatan pembelajaran untuk low vision diantaranya seperti yang ada di bawah ini. Itulah beberapa materi yang telah saya berikan terkait visual impairment. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.